Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, Tuhan sudah menolong kami. Semua pencapaian kami adalah karena kemurahan Tuhan. Kami tidak dapat bermegah karena kehebatan atau kekuatan kami, sebab semuanya adalah karena Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian ya Tuhan, agar kami memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 110. Saya akan membacakan Mazmur 110 ayat 1-3. Tertulis demikian. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Saudara dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini ditulis oleh Daud oleh ilham yang diberikan oleh Roh Tuhan. Mazmur pasal 110 ini merupakan sebuah mazmur yang menyatakan tentang Mesias, Juru Selamat. Dan dari sini kita mengerti bahwa Mesias itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus menyampaikan kembali apa yang tertulis di sini ketika ia berhadapan dengan orang-orang Farisi. Dalam Matius 22 ayat 42-45 tertulis, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Dalam hal ini, saudara, kita mengerti bahwa meskipun Sang Mesias itu dilahirkan dari silsilah Daud dan disebut sebagai anak Daud, tapi Mesias itu sesungguhnya bukanlah manusia biasa, tapi adalah Tuhan sendiri. Kata Tuhan dalam ayat ini tertulis Adonai, dan kata Adonai sebenarnya mengandung arti Tuhan juga. Jadi kita mengerti bahwa Sang Mesias itu dikatakan sebagai Tuhan oleh Daud. Kalau kita membaca keseluruhan ayat dalam pasal 110 ini, kita akan menemukan ada 3 status Mesias. Yang pertama adalah Mesias itu adalah Raja. Yang kedua, Mesias itu adalah Imam. Dan ketiga, Mesias itu adalah Hakim. Dan 3 status ini bukanlah status biasa, tapi status yang luar biasa. Mesias itu adalah Raja segala raja. Dalam Wahyu 19 ayat 16 tertulis, "Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan." Dan Mesias itu adalah Imam besar agung. Dalam Ibrani 4 ayat 14 tertulis, "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita." Dan Mesias itu bukanlah hakim biasa, tapi ia adalah hakim dari segala hakim. Dalam Yohanes 5 ayat 22 tertulis, "Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak." Tuhan Yesus adalah hakim di atas segala hakim.
yang akan menghakimi segala sesuatu. Saudara dikasih Tuhan, di dunia ini orang senang untuk mendekati pemimpin negara atau raja. Sebagian orang menyukai bertemu imam atau pemimpin rohani, dan sebagian lagi senang mendekati hakim supaya kasusnya dibela. Dari sini kita menemukan ada satu hal yang istimewa. Karena Tuhan segala semesta ini yang adalah Raja segala raja, Imam besar agung dan hakim atas segalanya, mau memberikan kita keistimewaan untuk datang kepadanya, dan Dia menerima kita. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku." Dan Ia berkata, barang siapa percaya akan memiliki hidup yang kekal, dan barang siapa yang setia akan mendapatkan upah yang kekal. Mari kita bersyukur saudara, karena Tuhan Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat kita, sungguh begitu baik, mau menerima dan mengampuni, serta menyelamatkan kita. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki koneksi atau hubungan yang begitu erat dengan Dia, Sang Pemilik dan Pemimpin serta Hakim atas semesta ini. Karena itu berbahagialah kita semua yang percaya dan setia kepadanya, karena anugerah dan keselamatan Ia berikan kepada kita. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan terima Dia dalam hidup saudara, agar saudara tidak binasa, tapi memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati, disalibkan, turun ke alam maut, dan bangkit kembali di hari yang ketiga, naik ke sorga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Ampunilah dosaku dan terimalah aku ya Tuhan, dan pimpinlah hidupku sekarang dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Setialah selalu kepada Tuhan sampai akhir hidup saudara di bumi ini. Bagi kita semua pendengar renungan ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti Engkau adalah Tuhan, Raja kami. Engkau adalah Imam besar agung dan Hakim atas segalanya. Kami bersyukur Engkau Tuhan telah memberikan kami keistimewaan untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih buat anugerah keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan karuniakan kepada kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Dan kami berdoa menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap pergumulan kami, persoalan kami percaya Tuhan akan menolong, memberikan jalan keluar. Ada mujizat, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.